Halo, assalamualaikum. Kedengeran nggak suaranya? Halo, assalamualaikum semuanya. Sudah bisa mendengar suara saya belum? Oke, terima kasih kalau dengar ya. Sebelumnya mohon maaf karena saya terlambat ya. Ini juga karena miskomunikasi ya sebenarnya karena eh, di posting Facebook katanya teman-teman sibuk jadi pada nggak bisa. Ya udah, saya pikir makanya saya tawarkan alternatif. Saya bilang silahkan kalau mau di cancel ya tinggal dikonfirm aja jadwal penggantinya kapan. Seperti itu. Tapi ternyata setelah saya cek di sini ternyata kok teman-teman pada masuk. Berarti uh, malam ini kita belajar. Oke? Okay? Ini saya sambil nunggu uploadnya karena saya terlambat jadi upload filenya jadi agak lama ya. Ya, jadi mohon maaf, jadi saya baru upload filenya itu sebentar. Uh, tentang struktur sosial ya. Waalaikumsalam yang buat baru hadir. Oke, ini saya agak lama jadi saya post juga di Facebook deh untuk PPT-nya sementara upload di sininya lama. Nah, ini saya posting saja di sini ya. Di komen atau di post grup nih di sini ya. File entah kenapa di sini ininya agak lemot jadi ya mohon maaf saja kalau agak lemot ya karena liburan jadi saya juga online-nya ini dari rumah jadi bukan dari nggak dari kampus. Silakan dibuka modulnya, kita akan belajar tentang bab 4. Bab 4 itu kita berbicara tentang konsekuensi bentuk-bentuk daripada struktur sosial ya. Konsekuensi bentuk-bentuk daripada struktur sosial. Teman-teman di sini sudah terima modulnya semua kan? Kalau sudah terima modulnya semua, kita bisa buka di halaman 57, yaitu tentang konsekuensi bentuk-bentuk struktur sosial. Tapi sebelum kita membahas tentang itu, kita lihat dulu review dulu dari semester kemarin apa yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama bab 1 dulu kita bicara tentang apa saja. Bicara tentang struktur, diferensiasi, dan stratifikasi sosial. Jadi kita bicara tentang struktur sosial, diferensiasi sosial, kemudian sampai bab 3 terakhir itu kita berbicara tentang apa itu mobilitas sosial. Jadi ada mobilitas sosial yang mobilitas sosial vertikal dan horizontal seperti itu ya. Jadi itu yang sudah pernah kita bahas di semester yang lalu. Untuk sekarang kita membahas di halaman 57 ya. Mulai halaman 57. Bentuk-bentuk struktur sosial ya. Pengertian diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial itu sebenarnya kan kita lihat lagi ke semester sebelumnya. Nah, alhamdulillah nih filenya sudah naik ya. Teman-teman bisa lihat sekarang slide-nya.
Sudah kelihatan slide-nya belum? Oke, udah kelihatan slide-nya ya. Sosiologi kelas paket C Taiwan. Oke. Ini kita lanjutkan. Nah, konsekuensi daripada bentuk-bentuk struktur sosial. Nah, di sini kita mulai dengan pengertian diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pemilah-milah warga masyarakat secara horizontal dan vertikal, sehingga melahirkan kelompok-kelompok yang bersusun ke samping tanpa menunjukkan adanya perbedaan tingkatan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Oke ya, jadi itu pengertian diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial itu di sini bisa kita lihat tadi kan, pemilah-milah warga masyarakat secara horizontal dan vertikal sehingga melahirkan kelompok-kelompok yang bersusun ke samping tanpa menunjukkan adanya perbedaan tingkat antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jadi beda antara diferensiasi dengan struktur. Kalau struktur itu jelas karena dia akan ada perbedaan tingkatan, yang atas, yang bawah, yang pinggir kanan dan pinggir kiri seperti itu kan. Nah, kalau diferensiasi sosial enggak, karena semuanya dianggap sama, semuanya dianggap sejajar seperti itu. Itu ya. Jadi yang bisa kita perhatikan di sini bahwa konsekuensi daripada bentuk-bentuk struktur sosial. Oke, yang penting masih kedengeran lah. Oke, yang penting suaranya kedengeran ya, jelas ya. Intinya itu aja lah. Daripada ini soalnya kita udah ketinggalan telat setengah jam. Ya karena kesalahan informasi ya, saya mohon maaf aja. Jadi kita efektifnya mungkin hanya 1 jam ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ya ke slide berikutnya, ke halaman 3. Di sini kita lihat jenis-jenis diferensiasi. Tadi udah disebutkan bahwa diferensiasi ini kita bedakan menjadi dua. Apa bukan menjadi dua? Maksudnya kedudukannya kan seimbang, setaraf, sama, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Nah, ini biasanya diferensiasi sosial itu karena pembedaan sosial. Nah, itu hal yang membedakan antara kelompok manusia dan masyarakat itu sangat beragam. Ya, ini berbeda dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Intinya bisa dilihat sebagai berikut, yaitu perbedaan sosial secara alamiah. Secara alami itu contohnya apa? Alamiah itu contohnya adalah karena perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan usia, serta intelijensi, itu otak. Jadi orang pintar, bodoh, kapasitas IQ-nya misalnya, intelijensinya itu kan beda-beda, itu alami. Alamiah itu cenderung bisa kita sebut kalau dalam istilah biologi itu adalah genetik, ya, genetik. Jadi perbedaan sosial antara itu adalah alamiah. Jadi perbedaan ras itu apa ya, suku-suku bangsa kan, kayak ada Afrika, ada Amerika, ada Australia, ada Jerman, Eropa, ada Asia. Nah, itu dari ras Asia, ras Eropa, ras Afrika itu udah berbeda-beda dan itu alami gitu. Itu yang menyebabkan adanya. Kemudian yang kedua, pembedaan sosial itu dibedakan karena alami, yang kedua adalah karena sosial. Contohnya apa? Karena dari etnis, dari agama, dari pekerjaan, dari gender. Nah, itu ada di halaman 58. Kalau teman-teman buka modulnya sudah dibaca, itu jelas kan, perbedaan ras itu jelas merupakan penggolongan manusia atasnya ciri-ciri fisik yang tampak dari luar seperti warna kulit, bentuk hidung, rambut, mata gitu kan.
ciri-ciri fisik ini lebih banyak contohnya ya karena perbedaan warna kulit seperti itu. Kemudian perbedaan ciri-ciri sosial. Ciri-ciri sosial ini berkaitan dengan fungsi para warga masyarakat dan kehidupan sosial di mana setiap orang melakukan tugas atau fungsinya sesuai dengan profesi atau pekerjaannya. Ya, perbedaan ciri sosial. Ciri sosial itu misalnya apa? Kalau guru, ya ciri sosialnya seperti itu. Guru, ilmuwan, pendidik, tokoh pendidikan, beda dengan kuli bangunan, pekerjaan atau apa gitu, seperti itu ya. Ini ada pertanyaan, Pak, kalau perbedaan suku masuk ke perbedaan sosial? Oh iya, suku jelas itu kan masuk ke perbedaan etnis. Suku itu kalau dalam bahasa lainnya disebut dengan etnis. Nah, apa bedanya jenis kelamin dan gender? Gender dan jenis kelamin sebenarnya hampir ya identik lah. Tapi kenapa di sini dibedakan antara jenis kelamin alamiah dengan gender secara sosial gitu loh. Kalau jenis alamiahnya begini, jenis kelamin alami itu laki dan perempuan. Itu salah satu, laki dan perempuan. Nah, kalau di sosial itu ada gender. Gender itu ada laki, ada perempuan, dan sekarang ada istilahnya transgender, yang laki ke laki-lakian, laki ke perempuan-perempuanan, atau perempuan ke laki-lakian. Nah, itu yang disebut dengan transgender alias banci. Nah, itu adalah pengelompokan berdasarkan sosial gitu. Alhamdulillah. Aduh, maaf ya, kedinginan ini. Kalau gender bisa operasi ya, ya itu dia. Makanya saya bilang itu kan karena masuk ke dalam kategorinya sosial. Itulah bedanya antara istilah jenis kelamin secara alami dengan gender secara sosial. Ya, seperti itu. Oke ya, jadi jelas ya. Jadi kita bisa membedakan apa itu jenis kelamin yang dimaksud dengan jenis kelamin dan apa yang dimaksud dengan gender, seperti itu. Gender itu ya jenis kelamin prinsipnya, tapi pengklasifikasiannya masuk ke dalam kategori sosial, yaitu tadi. Kenapa? Karena ada istilah transgender, ada lesbi, ada gay, itu kan laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Nah, itu kan karena sosial, itu pengelompokan, makanya jadi diferensiasi sosial juga gitu, pembedaan sosial juga. Walaupun di Indonesia yang disebut dengan LGBT itu dilarang, ya nggak boleh secara hukum Indonesia maupun secara agama, apalagi ya agama udah jelas melarang yang namanya LGBT itu, transgender itu tidak diakui, seperti itu ya. Betul, kayak banci. Banci itu ya transgender, yang biasa disebut dengan transgender, seperti itu. Oke, jelas ya. Aduh, saya belum sempat absen nih teman-teman. Aduh, saya file absennya nggak ada ya. Udah, nanti saya cek ya. Nanti saya cek absennya, nanti sebelum bubar nanti absen lagi ya. Kira-kira 5 menit atau 10 menit sebelum bubar nanti diingetin saya siapa aja yang sudah login. Soalnya ini kan karena terlambat jadi saya belum sempat buka file absennya. Oke deh, sip. Kalau ada ketua kelas, saya minta tolong ketua kelasnya nanti tolong dikopikan laporan absen kelas kita pada malam hari ini, karena ini juga nggak jelas tuh. Kalau ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelasnya siapa ya? Oh, Mbak Santi. Oke lah, sip. Oke, Mbak Santi minta tolong ya absennya ya. Oke, minta tolong Mbak Santi ya. Ini makanya ini jadwal malam ini jadi gantung-gantung karena tadi ada yang komen katanya sibuk dan nggak mau kelas. Saya udah santai, tiba-tiba ada yang masuk kelas. Ya sudah, saya pikir mau di cancel malam ini. Oke, kita lanjut ya. Udah jelas sampai sini? Jadi kita baca lagi di halaman 57 dan 58.
Di modulnya kita lanjutkan di 57 dan 58. Tadi sudah sampai ke perbedaan ciri budaya. Sekarang perbedaan ciri budaya itu jelas antara masyarakat satu dengan yang lain, budayanya kan berbeda, bahasa berbeda, suku bangsa berbeda, itu akan menimbulkan perbedaan budaya. Nah, ini yang bisa menyebabkan diferensiasi. Ya, diferensiasi itu kan kalau dalam bahasa Indonesia ini pembedaan. Bahasa Inggrisnya different, berbeda. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Konsekuensi diferensiasi sosial terhadap konflik dan integrasi sosial, ya. Ini ada di poin nomor 3. Menurut Robert M.Z. Lawang, pelapisan sosial merupakan peluang orang-orang yang termasuk sistem sosial tertentu ke dalam pelapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestise. Ini semester kemarin udah kita bahas karena bagian daripada struktur sosial. Bisa. Oh, ini nih. Ya, syukurlah yang bisa, alhamdulillah. Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa orang menduduki pelapisan berbeda akan memiliki prestise, privilege, dan kekuasaan yang berbeda pula. Jadi ini yang bisa dilihat dari privilege itu adalah hak-hak istimewa yang akan ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan adanya diferensiasi masyarakat Indonesia akan menimbulkan dampak yang dapat berwujud konflik dan disintegrasi. Ya, itulah. Jadi konsekuensi diferensiasi sosial terhadap konflik dan integrasi sosial jelas. Jadi di sini apa? Jadi konsekuensinya adanya pembedaan sosial itu bisa menjadi potensi konflik. Yaitu tadi contohnya kayak LGBT gitu kan, ada biasanya tuh kayak di kota-kota besar sekarang di Jakarta, Surabaya itu ada kumpulan atau komunitas, ya, kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok sosial, komunitas LGBT, jadi komunitas guys atau komunitas gay alias homoseks atau komunitas lesbi misalnya. Dan itu bisa berpotensi menimbulkan konflik, ya, berpotensi untuk menimbulkan konflik, ya, itu karena adanya pembedaan. Nah, itu tadi diferensiasi sosial kan, pembedaan itu jelas bahwa konsekuensi dengan adanya pembedaan sosial ini akan menimbulkan konflik, perbenturan kepentingan seperti itu. Yang berikutnya, konflik-konflik ini bisa rentan di masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ya konflik di Indonesia itu paling rawan kalau udah menyangkut urusannya dengan sara, ya kan, suku, agama, ras, dan suku bangsa. Kalau di Indonesia itu kan ada itu, ya, asal udah antar agama ribut, udah deh pasti gampang banget tuh jadi ribut. Atau antar suku bangsa, ya, kita belajar dari pengalaman. Walaupun kita udah 60 tahun Indonesia merdeka, ya, tapi konflik atas nama agama, konflik atas nama suku itu masih gampang dan dapat terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus harus menjaga supaya tidak menjadi semakin besar. Aduh, ya, ini dia kayak konflik Jokowi sama Prabowo. Itu udah gara-gara itu jadi rame lagi sekarang antara pendukung KPK dan pendukung polisi. Jadi antara polisi konflik. Kalau itu sih, kalau menurut saya ya, itu karena apa ya, itu karena kejadian mereka itu terjadi karena ya politik lah. Oke, kita lanjutkan saja pembelajaran kita ya. Jadi konsekuensi daripada pembedaan sosial itu pertama adalah terjadinya konflik. Kemudian yang kedua, adanya integrasi. Nah,
Sebelumnya kita lihat dulu bahwa salah satu penyebab daripada konflik itu karena masyarakat yang majemuk. Masyarakat yang majemuk. Maksudnya apa yang majemuk itu? Masyarakat majemuk itu kan berarti terdiri dari berbagai macam. Majemuk itu bermacam-macam, ya kan? Jamak kalau bahasa Arabnya itu jamak kan berarti banyak kan. Masalah majemuk itu berarti banyak. Seperti itu. Jadi karakteristik masyarakat majemuk seperti itu ya, karena Indonesia juga masuk ke dalam kategori masyarakat majemuk. Kenapa? Karena terdiri dari berbagai macam kelompok. Ya, itu tadi sebagai ini yang sudah kita lihat di sini di slide, terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok dengan kebudayaan yang berbeda. Ya, terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok dengan kebudayaan yang berbeda. Ini Indonesia jelas. Ini Indonesia masuk ke dalam masyarakat majemuk. Kenapa? Karena budayanya sangat berbeda dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Itu jelas kelompok-kelompok budayanya berbeda dan itu bisa tersegmentasi, itu dibagi-bagi. Segmentasi itu kan dibagi-bagi kan, di segmen ditentukan gitu. Kemudian masyarakat majemuk itu memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga yang bersifat komplementer. Ya, kita udah bicara masalah struktur sosial semester lalu kan. Ini harusnya teman-teman sudah mengerti maksudnya apa. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kurang mengembangkan konsensus di anggota masyarakat mengenai nilai-nilai sosial yang bersifat mendasar. Itu karena masyarakat yang majemuk, jadi ya konsensus itu apa? Kesepakatan bersama. Jadi masyarakatnya ini susah sekali membangun konsensus, membuat kesepakatan bersama karena ya memang berbeda-beda seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah relatif sering terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Ya. Relatif sering terjadi konflik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Ini majemuk, karena masyarakat majemuk seperti itu ya. Di Indonesia juga seperti itu kan, rentan sekali, gampang sekali. Gara-gara main bola antar kampung bisa ribut, ya kan? Antar daerah, antar suku bangsa bentar-bentar ribut, seperti itu. Ini juga relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan ketergantungan ekonomi. Jadi integrasi sosial itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Integrasi sosial apa itu? Silakan yang mau berkomentar. Pertanyaan saya nih, apa yang dimaksud dengan integrasi sosial? Silakan dijawab di chat. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan integrasi sosial? Bonus angpau. Siapa yang terima angpau? Saya nggak terima angpau. Ya mentang-mentang konian ya. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan integrasi sosial? Oke. Jadi relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan. Ya di Indonesia itu kalau nggak dipaksa maka tidak akan terjadi integrasi sosial. Contohnya, pemerintah menggalakkan zaman dulu ada yang namanya transmigrasi. Tujuan transmigrasi itu apa? Yaitu tadi integrasi sosial, menyatukan masyarakat Jawa dengan masyarakat Sumatera, masyarakat Jawa dengan Kalimantan, masyarakat Jawa dengan Papua. Tujuannya apa? Supaya sama-sama merasakan bahwa kita itu bagian dari Indonesia. Jadi sama-sama Indonesia, jangan merasa bahwa saya ada suku Papua, bahwa saya ada suku Jawa, dan saya ada suku Sumatera. Enggak begitu. Dengan itu melakukan pemaksaan di atas paksaan atau karena ketergantungan ekonomi, yaitu tadi contohnya ya, integrasi ketergantungan ekonomi itu kalau zaman dulu terasa sekali timpangnya antara Jawa dan luar Jawa. Jadi ketika ada orang luar Jawa misalnya di Papua atau di daerah lain gitu, mereka
bekerja keras dan hasilnya kesejahteraannya lebih baik, ekonominya lebih baik, akhirnya ya warga sosial, warga sana akhirnya mau nggak mau meminta pekerjaan kepada para pendatang misalnya. Nah itu mau akhirnya menjadi integrasi sosial. Itu karena keterpaksaan dan karena ketergantungan ekonomi, karena dia ingin ada pekerjaan, dapat penghasilan dengan bekerja seperti itu. Itu adalah contohnya ciri-ciri daripada masyarakat majemuk, dan Indonesia juga seperti itu. Integrasi sosial adalah penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda. Ya, betul. Unsur-unsur yang berbeda dari setiap elemen masyarakat supaya menjadi satu, supaya sama, seperti itu. Kemudian karakteristik masyarakat majemuk yang terakhir yaitu adanya dominasi politik oleh suatu kelompok. Waduh. Nah, ini kalau di Indonesia majemuk, masyarakat majemuk begitu, mesti ada yang dominan. Kayak sekarang, siapa pemenang partai politik dari Perjuangan, nah itu jadi dominan. Tapi kalah sama koalisi, nah, seperti itulah. Jadi itulah ciri-ciri karakteristik masyarakat majemuk. Ya, oke, kita lanjutkan berikutnya. Kita bicara tentang integrasi. Ini ada di buku di halaman 59. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau terlalu cepat atau terlalu lambat? Kalau menurut saya sih cukup-cukup aja. Kenapa? Karena minggu kemarin seharusnya kita ada kelas, kita nggak ada kelas ya. Tadinya malam ini juga mau nggak ada kelas. Saya juga udah mau seneng-seneng juga nih malam tahun baru. Ternyata harus mengajar, teman-teman pada hadir semua ya, bagus lah. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, bisa dipahami, mengerti. Ada pertanyaan nggak? Kamu belum makan? Makan dulu. Siapa yang mau bertanya silakan. Ini udah jam 10 ya. Kita waktunya 30 menit lagi. Kita tadi kepotong 30 menit ya, mohon maaf aja karena ada miskomunikasi tadi ya. Kalau tahu begitu ya saya pasti siapkan dari jam 9, kan lumayan kita ada waktunya cepat. Oke. Kita lanjutkan. Integrasi ya, kita ada di halaman 59. Integrasi itu apa? Kesadaran nasional akan pengakuan bertumpah darah satu, berbangsa satu, bahasa satu, Indonesia. Itu ada dalam Sumpah Pemuda dan juga bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah menuju integrasi nasional. Kemudian kita lihat di sini pendapat dari seorang tokoh, peneliti atau siapalah, ilmuwan sosial yang namanya William Liddell ini. Syarat integrasi masyarakat yang kokoh itu, integrasi masyarakat yang kokoh akan terjadi jika kondisinya apa? Yang pertama, sebagian besar masyarakat sepakat tentang batas-batas teritori dari suatu negara sebagai satu kehidupan politik. Betul. Jadi integrasi masyarakat kokoh, yaitu tadi kayak di Indonesia. Indonesia itu udah sepakat bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Roti. Nah, itu kan. Itu adalah batas teritori negara Indonesia, seperti itu. Dan kita semua sepakat bahwa dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, seperti itulah lagu Indonesia, lagu nasional. Yang kedua, syarat integrasi masyarakat untuk kokoh itu adalah sebagian besar anggota masyarakat bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan serta proses-proses politik dan sosial yang berlaku bagi seluruh masyarakat di seluruh wilayah negara tersebut. Dengan istilah konstitusi yang sekarang kalau ribut-ribut undang-undang, konstitusi, undang-undang, konstitusi, peraturan-peraturan. Nah, yaitu tadi bahwa itu kalau integrasinya bagus, integrasi nasional akan bagus kalau seperti itu, bahwa semua warga negaranya sepakat bahwa oke, ini adalah batas negara kita. Oke, kemudian masyarakat juga bersepakat bahwa oke, ini adalah aturan negara kita, undang-undang negara kita. Itu namanya disebut dengan konstitusi, ya kan.
Nah, itu sepakat. Nah, bentuk pemerintahnya seperti ini presidennya, ini menterinya. Seperti itu. Ini DPR-nya, ini MPR-nya. Nah, itulah yang menurut William Liddell adalah membuat integrasi masyarakatnya menjadi semakin kokoh. Oh, teman-teman ada yang teman-teman masih dengar suara saya nggak? Halo, tes 1 2 3. Cek sound, cek sound. Oh ya, ini biasa. Nah itu tadi ini ya mohon maaf saja ini keterbatasan Wizik, yang jelas bukan kesalahan saya ya. Dari sisi teknis saya sudah berusaha optimal mungkin. Teman-teman juga udah mendengar suara saya dengan baik, artinya ya begitulah. Ya bagaimana lagi? Ada yang masih kemeresak, ada yang masih jernih. Oh, susu di gunung ning endi ya? Jauh ya? Oh, Mbak lagi suaranya nggak jernih. Teman-teman suaranya nggak jernih juga. Suaranya kedengaran jelas nggak? Agak kemeresak. Oh iya, biasalah itu dari kemarin memang begitu selalu di fisik kedengarannya kemeresak. Saya kemarin mengajar di semester 2 anak-anak kelas 1 gitu. Anak-anak yang sekarang masuk semester 2, teman-teman semester 2 juga bilang suaranya kemeresak. Tapi sebagian ada yang bilang bahwa oh suara saya jelas. Nah, itu ya begitulah, itu mungkin sinyal kali ya. Oke, kita lanjutkan ya. Masuk ke slide berikutnya. Kita bicara integrasi. Ini kekuatan yang relevan dan fungsional dalam proses integrasi. Itu yang pertama adalah homogenitas kelompok, yang berikutnya adalah besar kecilnya kelompok, yang berikutnya adalah perpindahan fisik, yang keempat adalah efektivitas dan efisiensi komunikasi. Teman-teman coba dilihat di halaman 59. Ya, 59. Oke. Kekuatan yang relevan dan fungsional dalam proses integrasi adalah sebagai berikut. Yaitu homogenitas kelompok. Ada yang tahu maksudnya homogenitas kelompok? Oke? Ada yang tahu apa arti homogenitas kelompok? Ya, apakah homogenitas kelompok itu? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Itu yang menurut buku yang Mbak Wiwi ya, semakin kecil kemajemukan masyarakat, semakin mudah mencapai integrasi. Tapi yang saya maksudkan dengan homogenitas kelompok maksudnya apa? Itu Minsi, ya, Mbak Minsi. Persamaan watak jenis dari satu anggota suatu kelompok, betul. Jadi homogen itu semakin sama, semakin homogen. Jadi kalau dalam istilah istilah sains gitu, kalau sama itu homogen, kalau berbeda itu heterogen. Jadi teman-teman bisa diingat, jadi kalau ada istilah homogen berarti semakin sama, kalau heterogen berarti semakin berbeda. Jadi kalau homogenitas kelompok maksudnya apa? Jadi akan mudah integrasi kalau banyak kesamaannya gitu, sama-sama suka Indonesia Raya gitu kan, sama-sama
membela Indonesia, nah itu homogen, semakin bersama semakin banyak kesamaan, itu tadi sepikiran sependapat, betul, semakin persamaan lah. Jadi kalau homogen, kelompoknya homogen itu makin mudah untuk integrasinya, tapi kalau kelompoknya heterogen itu semakin susah untuk integrasi. Kenapa? Karena banyak perbedaan, semakin besar perbedaan semakin susah untuk membuat persatuan gitu. Semakin banyak persamaan semakin mudah membuat persatuan. Itu fungsi daripada homogenitas kelompok. Makanya kalau kelompoknya homogen itu akan semakin mudah untuk integrasi. Betul. Oke, yang berikutnya, untuk integrasi jelas besar kecilnya kelompok berpengaruh. Kalau kelompoknya kecil-kecil banyak, susah integrasinya. Tapi kalau kelompoknya besar dan jumlahnya sedikit, ya pasti gampang. Ibaratnya partai politik, kalau partai politiknya 50 partai, itu untuk kampanye, untuk mencari suaranya susah. Tapi kalau cuma ada 10 partai atau ada 5 partai saja di Indonesia, itu akan beda ceritanya. Kenapa? Karena akan mudah mereka membangun koalisinya. Ya buktinya kan ketika mereka bikin partai banyak-banyak, ujung-ujungnya juga akan menjadi koalisi. Seperti itu. Itu adalah contohnya bahwa besar kecilnya kelompok itu berpengaruh terhadap proses integrasi. Kemajemukannya meningkat, maksudnya gimana Pak? Kemajemukan apa nih maksudnya? Ya kemajemukan jelas, majemuk itu kan jamak kalau dalam bahasa Arab ya, jamak itu kan banyakan, rame-rame gitu. Kalau kemajemukan berarti semakin rame, semakin banyak kelompoknya, semakin banyak gitu. Kelompok kemajemukannya meningkat, kelompok kemajemukannya meningkat. Kalau boleh tahu itu kalimatnya dapat dari mana ya? Mbak Ayu, Mas Ayu, kemajemukannya meningkat maksudnya dapat untuk kalimat yang mana ya? Oh, modul halaman berapa, poin nomor berapa, biar saya baca, biar saya jelasin. Halaman 59, oke, di bagian yang mana? Poin nomor 1, sebagian besar anggota suatu masyarakat tentang batas politik sebagai suatu kelompok. Homogenitas kelompok yaitu semakin kecil tingkat kemajemukan suatu masyarakat akan mudah tercapai integrasi. Oke, halaman 9. Oke, saya ngerti. Tadi kan saya sudah jelaskan nih ya di poin nomor sini nih. Ini dilihat nih. Homogenitas kelompok. Nih saya tulis di whiteboard sebentar ya. Susah tulis di whiteboard. Jadi gini aja. Homogenitas kelompok ya. Semakin kecil tingkat kemajemukan. Jadi gini, tingkat kemajemukan itu kan artinya tingkat berbeda-beda, tingkat kebanyakan, banyaknya. Semakin banyak berarti semakin majemuk kan. Nah, ya, yang poin nomor 1. Semakin banyak berarti semakin majemuk. Kalau tingkat majemukannya kecil berarti tidak banyak. Gitu loh. Jadi itu semakin heterogen. Semakin homogen karena semakin sama. Tapi kalau dia heterogen itu tingkat kemajemukannya tinggi. Kalau tingkat kemajemukannya rendah itu homogen. Tingkat kemajemukannya tinggi itu berarti heterogen. Kenapa? Karena perbedaan. Semakin berbeda semakin banyak. Gitu. Sudah cukup jelas Mbak? Mbak Ayu, Mas Ayu? Jadi itu tadi tingkat perbedaan, ya itu tadi saya sudah jelaskan tingkat kemajemukan. Jadi homogen itu seragam, heterogen itu berbeda-beda. Semakin homogen semakin seragam, semakin heterogen semakin berbeda-beda. Kalau kita ingin integrasi, mana yang dipilih? Homogen atau heterogen?
Lucu penjelasannya Pieneng. Lucunya neng dia. Itu dia satu kita. Jadi homogen. Jadi ketika kita mau melakukan proses integrasi tadi udah disebut bahwa tadi kan saya sudah bertanya apa itu integrasi sosial. Integrasi sosial yaitu penyatuan kelompok-kelompok sosial. Nah, supaya menyatu itu gimana ya? Semuanya harus sama, harus sepakat, harus seragam. Harus seragam. Itu yang disebut dengan homogen. Begitu Mbak. Oke, masih ada lagi yang kurang jelas? Silahkan, kalau ada yang kurang jelas lagi boleh ditanyakan. Oke, dilanjut ya. Tadi kita udah jelasin ya homogen kelompok. Kemudian kita udah jelaskan juga tentang besar kecilnya kelompok. Semakin besar kelompoknya akan semakin mudah atau semakin susah untuk integrasi. Kalau integrasi itu anaknya milih yang kecil atau yang besar kelompoknya? Ya, karena kelompok kecil itu akan semakin mudah untuk integrasi. Kenapa? Karena penentu-penentunya jelas gitu kan. Kalau kelompoknya besar, banyak orang, ibarat partai aja. Kalau partai besar, pasti ketika pemilihan ketuanya ribut, rame. Pemilihan ketua partai Demokrat, pemilihan ketua partai PDIP, pemilihan ketua partai Golkar, pada ribut. Tapi kalau partai kecil-kecil, nah, pasti nggak rame ya kan? Nah, kalau semakin besar semakin acak adul, betul tuh kan? Ya semakin ribet gitu. Semakin kecil semakin baik integrasinya. Oke, sip. Yang berikutnya kita bahas tentang perpindahan fisik. Perpindahan fisik yaitu datang maupun keluar dari suatu kelompok akan mempengaruhi tingkat kemajuan masyarakat dan kelompok. Jelas kan? Tadi saya sudah bilang contoh homogen dan heterogen. Kelompok sebelumnya itu cuma ada 5 kelompok misalnya, tiba-tiba datang kelompok baru atau ada datang kelompok lain, dan itu akan menambah perpindahan fisik dari satu kelompok ke kelompok lain, akan mempengaruhi tingkat kemajuan kelompok. Misalnya ya kamu bisa bedakan antara Semarang dengan Jakarta misalnya, perpindahan fisik toh. Di Jakarta semua orang Indonesia ada, numpuk semua di Jakarta. Tapi kalau di Semarang mungkin sedikit orang Sunda, sedikit dan lebih banyak orang Jawa, ya kan? Kenapa? Itu perpindahan fisik. Tapi kalau misalnya di Semarang tiba-tiba banyak datang dikirim orang Papua, itu akan mempengaruhi kemajemukan seperti dulu. Nah, itu juga contohnya kayak zaman Orde Baru ya. Zaman dulu cuma ada 3 partai, sekarang banyak partai. Ya, betul. Ini perpindahan fisik berpengaruh terhadap integrasi, betul. Perpindahan fisik akan berpengaruh terhadap integrasi sosial. Dari sini jelas? Jelas nggak nih perpindahan fisik berpengaruh terhadap integrasi? Udah jelas ya? Oke. Yang terakhir, yang mempengaruhi proses integrasi adalah efektivitas dan efisiensi komunikasi. Jelas, komunikasi berpengaruh. Pengertian bersama yang merupakan dasar terbentuknya integrasi masyarakat hanya akan dapat dicapai jika komunikasi dalam masyarakat berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi antar kelompok itu harus ada komunikasi, komunikasinya juga harus efektif. Misalnya antar masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, masyarakat Papua misalnya. Kalau tidak terjadi komunikasi, maka itu akan terjadi sulit integrasinya kan. Integrasi itu akan tercapai kalau ada komunikasinya. Ada komunikasi maka akan saling pengertian, saling memahami, saling saling mengerti dan memahami, dan itu akan jadi lebih baik. Nah, itu bisa saling menghargai. Kenapa? Karena adanya komunikasi. Jadi tahu orang ini nggak suka kalau dibeginiin, orang Sunda nggak suka kalau dibegituin, orang Jawa nggak suka kalau dibeginiin. Nah, itu kan ada komunikasi.
Oke ya, itulah yang bisa mendukung terhadap fungsi daripada integrasi. Ya, karena ada kesepakatan jadi damai. Seperti itu betul. Nah, kesepakatan itu apa? Kesepakatan itu ada salah satu bentuk daripada komunikasi. Ya, seperti itu. Sampai sini waktunya tinggal 10 menit lagi. Ada pertanyaan nggak? Kita lanjutkan ya. Uh, Oke, di sini kita lanjutkan ke halaman berikutnya, 59. Di bagian terakhir, tahap-tahap integrasi sosial, yaitu adalah akomodasi, kemudian kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Mungkin semester yang lalu, atau pada saat kelas 1 kita juga sempat bahas ini sedikit. Ya, coba diingat-ingat kembali, apa itu akomodasi, apa itu kerjasama, apa itu koordinasi, apa itu asimilasi. Masa nggak ada? Masa sih nggak ada? Ada ah, coba aja dilihat deh. Integrasi sosial. Ada, lupa. Oh iya, mesti lupa. Gimana nanti mau ujian nasional kalau nggak diinget-inget? Wow. Harus diinget-inget lah. Kalau mau ujian nasional harus diinget-inget. Dibuka-buka lagi bukunya. Buku semester kelas 1 juga nggak apa-apa. Modulnya juga diinget-inget lagi. Jadi akomodasi itu apa sih? Akomodasi itu ibarat kalau orang bilang, kalau dalam ini contoh ya, kalau dalam bahasa masyarakat akomodasi itu ibaratnya penginapan atau hotel. Misalnya saya, atau kalau dalam politik akomodasi itu apa tuh? Akomodasi itu menerima atau menghargai pendapat. Contohnya kan kayak di ya penyediaan. Contohnya kayak kayak DPR nih. Nah, akomodasi kan. Kayak di DPR nih misalnya ya, ada fraksi partai A, fraksi partai B, fraksi partai C. Misalnya, ketua dewan pimpinan sidang saya usul seperti ini. Nah, usulnya ini tidak didengar oleh pimpinan sidang misalnya pada saat di anggota dewan. Artinya pimpinan sidangnya itu, anggota dewannya itu tidak mengakomodasi, nah, kan istilahnya kan, tidak mengakomodasi kepentingan partai A misalnya, atau tidak mengakomodir kepentingan partai B. Jadi pengertian akomodasi seperti itu. Akomodasi itu yaitu tadi seperti menerima, menyediakan atau apa ya, mengakomodir gitu kan, menghargai, mendengarkan. Ibarat Pak Jokowi sekarang presiden itu banyak sekali dikasih kritikan, banyak sekali dikasih masukan, tapi dia nggak mau dengar misalnya, berarti dia tidak mengakomodasi. Nah, seperti itu. Jadi itulah. Jadi untuk melakukan integrasi sosial harus ada akomodasi. Maksudnya apa? Ya, ibaratnya kelompok A sama kelompok B. Kalau kelompok A kelompok B bisa bersatu kalau kelompok A mau menerima kelompok B, kelompok B mau menerima kelompok A. Jadi saling menerima. Itu yang disebut dengan mengakomodasi. Ada kepentingan, ada perbedaan, oke, dibicarakan seperti itu. Juga karena adanya kerjasama, jelas. Ya, jelas kan? Kerjasama antara A dan B itu saling bekerja sama. Maka akan timbul integrasi sosial. Kemudian yang berikutnya adalah koordinasi. Ini koordinasi. Ya ibaratnya kalau kita contohkan sekarang, ya sering dikritik kayak pemerintah sekarang, Menteri A ngomongnya begini, Menteri B ngomongnya begini, padahal yang ditanya permasalahan yang sama. Itu artinya apa? Tidak ada koordinasi. Nah, tidak ada koordinasi, ya berarti pecah dong. Nah, istilahnya kan gitu, kabinetnya pecah, nggak sama antara Menteri A dengan Menteri B. Tapi kalau jawaban Menteri A sama dengan Menteri B, itu berarti sudah ada koordinasi. Itu yang akan menyebabkan integrasi, penyatuan. Seperti itu. Yang berikutnya adalah asimilasi. Asimilasi itu apa ya? Tolong jelaskan asimilasi itu apa? Ada yang tahu nggak apa yang disebut dengan asimilasi? Oke?
asimilasi, pembauran, bukan pembaruan, pembauran. Pembauran ya. Ya. Ya, asimilasi itu pembauran dua kebudayaan yang berbeda-beda itu supaya menjadi satu, ya. Ya itu tadi pembauran, asimilasi itu pembauran dari dua budaya yang berbeda digabungkan jadi satu, itu namanya asimilasi, membaur. Ada di modul halaman 90. Nah, kan pinternya udah dibaca bukunya ya begitu. Bagus. Pinter banget, sudah dibaca halaman 90 ya. Ya, untuk beberapa bulan ke depan. Betul. Asimilasi proses di mana seorang akan menerima budaya luar untuk menjadi bagian dari budaya sendirinya atau budaya serompoknya. Betul. Seperti itu. Jadi asimilasi itu pembauran berbudaya, pembauran budaya. Jadi integrasi sosial. Jadi kalau benar-benar sudah menyatu, benar-benar sudah melakukan integrasi, menyatu itu ya sudah berbaur. Contohnya aja kayak orang menikah, ya kan? Itu berbaur. Ada asimilasi ketika menikah itu, laki-laki dengan perempuan, lakinya orang Sunda, perempuannya orang Jawa misalnya, itu akan ada asimilasi. Pembauran budayanya gimana, akhirnya dalam rumah tangga bergabung jadi satu, seperti itu. Teman-teman, waktunya tinggal 5 menit lagi. Mungkin malam ini kita cukupkan dulu sampai sekian ya. Jadi untuk slide nomor 9 dan seterusnya kita akan bahas minggu depan atau pertemuan berikutnya sesuai jadwal ya. Mau ditambah sampai jam 11. Kalau saya sih sesuai jadwal aja, takutnya juga teman-teman juga katanya pengen istirahat ya kan, katanya konen. Tadi juga saya kirim jadwal, ada yang bilang oh hari ini sibuk pak, banyak kerjaan segala macem. Munabur mercon, oh belum makan sama nih, siapa yang belum makan? Makan dulu yuk. Aduh, yang punya angpau nih traktiran. Nah, pokoknya saya tunggu ya yang sudah terima angpau untuk traktiran. Oke lah, begitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu untuk slide nomor 9 dan seterusnya. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa diterima dan tetap semangat belajarnya. Jangan lupa modulnya dibaca-baca sebelum kelas, jadi nanti kalau ada pertanyaan apapun nanti bisa kita diskusikan pada saat kita sekarang online lagi, insya Allah minggu pada pertemuan berikutnya. Jadwalnya saya belum tahu nih karena jadwalnya nggak setiap, mungkin seminggu 2 atau 3 kali, mungkin berubah-ubah, nggak setiap minggu nanti ada sosiologi ya. Pokoknya ikuti aja jadwal yang sudah dibagikan oleh akademik, dan tolong ingatkan saya sorenya kalau ada kelas ya. Sorenya ada, misalnya malam ini ada kelas, tolong sorenya diinfokan ke saya, takutnya saya lupa ya. Ya, terutama buat Mbak Santi ya, ketua kelasnya ya. Mbak Santi, tolong ingatkan saya kalau jadwal sosiologi dari sore ya. Oke, absennya sudah dikirim. Terima kasih sama-sama atas bantuannya ya. Oke, untuk slide 9 dan seterusnya kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Sampai ketemu lagi. Selamat tahun baru. Kongsi pacoy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wan an.
Oke, selamat istirahat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.